Hello guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mak Kanti di sini. Guys, di edisi bulan Ramadan ini dan program tinggal di rumah dari pemerintah yang disebabkan adanya pandemi corona, semoga membuat kita lebih kusuk lagi dalam menjalani ibadah puasa ya guys. Dan semoga ibadah puasa kita dan amalan kita lainnya seperti bersedekah, membaca Al-Quran, bayar zakat, dan sebagainya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Guys, air sebagai sumber kehidupan, air memang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air, semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati ya guys. Tanpa air, manusia bisa kehausan, kekurangan zat air di badannya hingga mengakibatkan kematian. Tanpa air, hewan juga akan kehausan dan akhirnya mati ya guys. Jadi tiada satupun makhluk hidup yang bertahan tanpa air. Sebab air adalah sumber kehidupan itu. Makanya kekeringan merupakan bencana yang paling dahsyat. Namun guys, apa kalian tahu bahwa bumi kita dahulunya adalah dunia air? Sejak ditemukan mikroskop oleh Zacharias Janssen pada tahun 1590, banyak para ilmuwan mengadakan penelitian, salah satunya adalah meneliti dunia purba guys. Dan baru-baru ini mereka telah menemukan fosil sitoplasma, yaitu makhluk hidup yang bersel satu yang terbuat dari air, yang gambarnya seperti air dan sering kita temukan di buku pelajaran biologi ya guys. Dan para ilmuwan juga telah menemukan lempengan dasar laut yang berumur 3,2 miliar tahun guys. Di situ terdapat sebuah petunjuk kimia di kerak samudra kuno yang mempunyai bukti bahwa dulunya air laut menutupi bumi. Dan mereka meyakinkan bahwa dahulu semua makhluk hidup terbuat dari air dan bumi sudah ada sejak lebih dari 3 miliar tahun yang lalu guys. Wow, sudah tua juga ya guys bumi kita ini. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 27, dan dialah yang memulai penciptaan itu, kemudian dia mengembalikannya atau mengulangi kembali ciptaan itu, dan mengulangi itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Guys, penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh para ilmuwan tadi kebanyakan ditemukan setelah adanya mikroskop. Namun guys, Al-Quran telah mendahului penemuan ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, di mana ayat Al-Quran yang mulia telah menyatakan bahwa dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Semua ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 guys. Ayat tersebut menunjukkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tersusun dari air, namun masing-masing berbeda satu sama lain. Akan tetapi kadar air pada tiap makhluk berbeda-beda juga satu sama lain. Jadi air adalah asal-usul kehidupan, darinya tercipta tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa di saat manusia masih merupakan janin, didapat kandungan air dalam tubuhnya hampir mendekati 100%. Kemudian setelah lahir, kandungan air dalam tubuhnya mulai berkurang menjadi 86%. Kemudian ketika berumur 5-14 tahun, kandungan airnya menjadi 75%. Dan pada usia 20-35 tahun menjadi 65%. Sedangkan ketika manusia berusia 40-50 tahun, kandungan airnya dalam tubuhnya mulai menurun menjadi 55%. Dan ketika usia 60-80 tahun, kandungan air di dalam tubuhnya semakin berkurang menjadi 50% guys. Jadi kalau kita hitung rata-rata berarti dalam tubuh manusia 75% terdiri dari air. Otak pun demikian,
74,5%-nya terdiri dari air. Begitupun darah 82% terdiri daripada air. Bahkan tulang yang keras pun mengandung air 22%, guys. Guys, banyak penyakit yang menyerang manusia disebabkan oleh kondisi kekurangan air atau kekeringan. Maka, jika sebagian jaringan tubuh mulai terasa kering, timbullah gejala-gejala penyakit. Obat yang sesungguhnya atas kondisi demikian adalah minum air. Semua manusia, baik yang sehat maupun yang sakit, harus meminum air setidak-tidaknya 2 liter dalam sehari. Oke guys, kalau kalian suka dengan video Mak Kanti, kalian boleh subscribe, like, atau komen ya guys. Oke, terima kasih dan selamat berpuasa.